Nah, bagian sini bahkan kataknya sudah besar teman-teman. Ini sudah kelihatan besar ya. Sampai ujung sini keluar biji katak juga. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Di kesempatan hari ini saya sudah berada di lahan teman-teman dan akan berbagi informasi tentang pertumbuhan tanaman porang dari bibit katak super usia 2 musim ya. Buat teman-teman yang masih penasaran ketika menanam katak super dan akan dipertahankan 2 musim tanpa dibongkar sama sekali, ini nanti akan kita bahas, akan kita kasih tahu pertumbuhannya seperti apa. Ini pertumbuhan di bulan Januari pertengahan ya, tahun 2022. Kita tanam di tahun 2020 di bulan September kalau nggak Oktober. Oke, kita lihat di bagian sana teman-teman. Seperti ini pertumbuhannya ya. Ini kemarin sekitar 1 minggu yang lalu sempat kena cuaca ekstrim ya, jadi panas banget. Dan kalau teman-teman lihat di sini daunnya gosong ya, tapi alhamdulillah 2 hari ini di daerah saya untuk cuacanya sudah mulai turun hujan. Ini membuat tanaman porang sudah kelihatan subur-subur teman-teman. Oke, kita lihat di bagian batangnya ya. Untuk tanaman katak super, ketika kita pertahankan 2 musim, batangnya kurang lebih ya besarnya seperti ini. Seperti kita menanam dari bibit yang bobotnya sekitar 7 on sampai 1 kilo. Karena kalau kita menanam katak super 1 musim ya, misal kita tanam di tahun 2020, kita bongkar di tahun 2021, itu kurang lebih dapat ya 1 kilo, 1,5 kilo. Bisa saja kurang dari 1 kilo teman-teman, misal 7 on. Jadi jarang kita jumpai yang bisa dapat sampai 3 kilo ya untuk katak super, jarang sekali, belum pernah bahkan. Terus untuk pertumbuhan di musim kedua untuk katak super itu hanya tumbuh 1 kali ya, jadi tidak 2 kali. Ini beda ketika kita menanam dari bibit katak mini atau mungkin katak sedang yang isi 200 up lah. Jadi 1 kilo isi 200 ke atas itu biasanya ketika kita pertahankan 2 musim itu masih bisa muncul tunas kedua. Jadi tumbuh tunas pertama seperti ini, sudah membentuk atas sudah keluar daunnya, sudah keluar biji katak. Biasanya muncul lagi nanti tunas kedua. Itu kalau kita menanam dari bibit katak kecil atau mungkin katak sedang. Tapi kalau kita menanam dari bibit katak super ya seperti ini teman-teman. Jadi hanya 1 kali untuk musim kedua. Kalau musim pertama itu tumbuhnya biasanya katak super itu 2 kali. Ini kita lihat di bagian sini ya. Oke, seperti ini batangnya teman-teman. Kurang lebih ini tingginya 130 cm ya. Ada pertumbuhan baru. Nah, ini di pertemuan tangkai muncul biji katak. Ini tanaman porang memasuki fase generatif. Ini cocok buat teman-teman yang akan memberikan pupuk susulan. Entah pupuk susulan yang kedua atau mungkin yang ketiga ya. Kalau kita sendiri ini pupuk susulan kedua. Jadi pertama itu kita kasih ketika daunnya sudah mekar, jadi fase vegetatif. Nanti di fase generatif, jadi munculnya biji katak, ini kita kasih pupuk susulan yang kedua. Kalau untuk pupuk susulan yang kedua sudah kita sampaikan pakai pupuk yang banyak mengandung unsur kalium ya. Ini untuk membantu supaya hasil dari umbi yang ada di dalam tanah nanti bobotnya benar-benar banyak, sehingga ketika kita panen hasilnya juga memuaskan teman-teman. Selain di pertemuan tangkai, kita lihat di bagian sini ya. Oke, agak susah ini. Nah, ini selain di pertemuan tangkai yang bagian bawah tadi, muncul juga biji katak di bagian atas ini teman-teman. Jadi bagian sini, nah ini muncul lagi. Yang sering dinamakan katak super itu ini. Jadi katak super yang paling besar nanti di bagian tangkai yang paling bawah. Nanti yang bagian atas, tangkai cabang yang atas ini agak kecil lagi.
Dan kalau kita tanam hasilnya jauh lebih bagus yang bagian sini. Kemarin banyak yang cari itu katak super, karena memang ketika kita tanam hasilnya juga bisa teman-teman lihat di sini benar-benar super ya. Namun di sini ada beberapa juga yang belum muncul biji kataknya, seperti ini baru akan muncul. Di bagian sini sudah. Ketika sudah rata seperti ini bisa teman-teman lakukan pemupukan susulan ya. Oke, seperti ini. Untuk satu pohon itu bisa menghasilkan lebih dari 10 biji katak teman-teman. Bisa nyampe 20 bahkan lebih. Oke, kita lihat bagian sini juga sama ya. Oke. Di sini bagian daunnya juga cukup kelihatan tebal, hijau-hijau ya, seperti ini teman-teman. Nah ini nanti sampai bagian atas ini juga muncul biji katak. Bentar ya, kita fokuskan dulu. Nah ini di bagian sini, ini juga bisa kita pakai bibit nanti di musim selanjutnya atau di tahun ini ya. Di tahun ini ditanam di bulan September atau mungkin di bulan Oktober. Cuma kalau bibit yang kecil, jadi di bagian sini kan kecil, ini juga kecil. Ini biasanya hasil umbinya nanti juga kecil. Beda ketika kita menanam dari bibit katak super. Seperti ini. Oke, cukup subur teman-teman ya. Banyak daun cengkeh karena memang bagian atas ini naungannya pohon cengkeh teman-teman. Ini katak supernya satu sini ya, 1, 2. Ini udah bukan katak super, yang katak super yang bagian sini. Jadi kataknya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti biasanya di bagian sini akan muncul lagi. Yang jelas pokoknya lebih dari 10 biji, bisa nyampe 20 bahkan lebih. Kalau pengen katanya nanti muncul banyak, itu bisa teman-teman lakukan pemupukan susulan yang kedua, itu kasih yang banyak unsur kaliumnya ya. Jadi biji kataknya nanti bisa tumbuh besar-besar dan juga cukup banyak satu batangnya. Semakin besar bibit yang kita tanam, maka nanti biji katak yang dihasilkan di setiap batangnya atau di setiap pohonnya akan semakin banyak teman-teman. Kalau kita menanam umbi yang ukuran mungkin 3 on, 4 on atau mungkin 5 on, ya nggak terlalu banyak juga. Tapi kalau kita nanamnya 1 kilo atau mungkin umbi produksi kita tanam lagi, satu batang bisa menghasilkan lebih dari 30 biji, bahkan bisa nyampe 40. Kemarin ada juga yang sampai 90 biji teman-teman. Oke ya, jadi seperti ini pertumbuhan katak super 2 musim. Buat teman-teman yang rencana nanti tahun ini mau menanam bibit katak super dan dipertahankan 2 musim tanpa dibongkar ya. Karena kalau tanpa dibongkar itu sebetulnya lebih enak, tidak ada resikonya. Karena ketika kita bongkar dan kita bawa pulang bibitnya, bisa saja nanti kena jamur, dan ketika kita tanam pertumbuhannya kurang maksimal. Ini tanpa kita bongkar teman-teman. Di bagian sana juga sama ya. Nah bagian sini bahkan kataknya sudah besar teman-teman. Ini sudah kelihatan besar ya. Sampai ujung sini keluar biji katak juga. Nah ini kita fokuskan. Nah, biasanya kalau yang cari bibit kecil-kecil ini ditanam di media polybag ya. Kalau di lahan biasanya ukuran sedang seperti ini. Ini terus seperti ini. Nah bagian tengah ini katak super. Oke, itu aja informasi dari saya teman-teman ya, tentang pertumbuhan katak super 2 musim tanpa kita bongkar di bulan Januari tahun 2022. Jadi ini usianya 2 tahun ya kalau kita hitung tahunnya.
Dan monggo yang masih penasaran tentang tanaman porang bisa langsung tulis di kolom komentar, saling sharing, saling menambahkan informasi yang mungkin belum diketahui buat teman-teman yang baru mengenal tanaman porang ya. Itu aja teman-teman, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.